Sobat Lifestyle One, balik lagi dengan aku Selfie Usagi. Hari ini aku lagi di Drive Friends Golf. Jadi hari ini tuh aku mau main golf, tapi nggak cuma main aja, aku juga mau ngebahas soal hal yang lagi banyak banget diperbincangkan oleh orang-orang, yaitu tentang vape. Tapi nggak cuma masalah vape-nya aja, aku juga mau ngomongin di masalah kesehatannya juga. Karena kebetulan aku janjian sama temen aku yang seorang vaper, tapi juga seorang dokter. Namanya Dr. Arifandi Sanjaya. Penasaran kan? Yuk makanya ikutin aku terus. Jago banget kayaknya nih. Halo. Halo Dok. Halo Selfie. Apa kabar? Baik banget. Udah dari tadi di sini? Enggak kok, baru banget. Oh, oke. Gimana? Seru nggak mainnya? Seru, enak banget tempatnya juga. Iya, aku juga kayaknya mau nyoba main nih. Boleh. Nah, Sobat Lifestyle One, ini nih yang namanya Dr. Arifandi Sanjaya yang tadi di awal aku udah omongin. Jadi nanti kita mau ngobrolin apa nih, Dok? Kita akan ngobrol tentang vape yang pastinya. Oke. Tapi kita main golf dulu kali ya. Pasti dong. Sip. Situ dulu ya. Seru juga ya ternyata. Seru, walaupun panas ya. Iya banget. Tapi kalau lagi nongkrong gini nih enaknya sambil nge-vape ya, Dok ya? Udah pasti, enak dong sambil nge-vape. Tapi emang nggak bahaya tuh kalau nge-vape gitu tuh? Oke, kalau misalkan ngomongin bahaya, sebenarnya vape itu lebih aman. Oke. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena ada statement dari Public Health England. Dia bilang kalau vape itu 95% lebih nggak berbahaya. 95%? Betul. Gila, itu 95% tuh lumayan Gede ya? banyak banget nih. Dan kalau misalkan kita ngomong Public Health England, dia nggak akan keluarin statement dong tanpa bukti. Itu statementnya kapan sih keluarnya? Di 2014. Oh, udah lumayan lama Betul, sebenarnya. tapi masih dipakai sampai sekarang. Oke. Gitu. Emang bedanya sama rokok biasa tuh apa ya sampai sebeda itu 95%? Oke. Yang paling utama itu sebenarnya di tar dan karbon monoksida. Walaupun mungkin ada beberapa bahan lain juga sih yang cukup berpengaruh, cukup berbeda. Seperti itu. Nah, kalau misalkan beda di karbon monoksida dan juga tarnya, udah pasti sebenarnya akan lebih nyaman juga untuk aktivitas sehari-hari, lebih nggak sesek pastinya. Oh iya bener juga sih ya. Gitu. Terus apa lagi tuh kira-kira bedanya? Bedanya juga ada di pemanasannya. Pemanasan. Ya, kalau vape itu dipanaskan soalnya. Kalau rokok maksudnya kayak dibakar, Betul. itu lebih berbahaya gitu. Karena dengan derajat pemanasan yang lebih tinggi, udah pasti lebih banyak zat yang terurai. Oh gitu. Begitu. Ya, make sense sih memang. Terus vape itu kan kayak banyak macam ya kayaknya Betul, ya? betul banget. Itu macamnya tuh apa aja sih kira-kira? Dulu tuh ada yang ciga-like, atau dia mirip sama rokok. Ada juga vape pen, mungkin pernah lihat yang bentuknya kayak USB atau bullpen gitu. Oh iya, pernah. Nah, ada juga mod. Mod yang mana tuh? Nah, mod tuh yang gede-gede gitu. Oh iya, yang ada gambar-gambarnya suka gitu. Betul, yang gede-gede gitu. Iya, Biasa iya. kalau orang lihat kok ribet banget sih pakainya. Nah, yang kayak gitu. Kalau yang Sigalike itu bener-bener bentuknya kayak rokok gitu maksudnya? Iya, jadi bentuknya memang seperti rokok, tapi dia hanya menyerupai, nggak dibakar. Nggak dibakar, tapi Tetap dipanasin. Dipanasin tapi berkali-kali juga kan, maksudnya nggak Betul. kayak rokok yang dibuang langsung. Iya. Tapi sekarang mungkin kalau orang lebih kenalnya dibandingin cuma dua, pot sama mod aja. Pot sama mod aja. Iya, pot itu mungkin yang kecil-kecil yang suka digantung-gantung tuh. Oh iya, nah, benar-benar. itu pot namanya. Oke deh kalau gitu. Aku mau ngobrol lebih banyak nih tentang Boleh. vape. Boleh Tapi banget. enakan sambil duduk kali ya. Siap, Yuk. boleh banget. Yuk. Boleh dibantu? Thank you. Iya. Untung juga ya cuacanya hari ini nggak panas. Enak ya, Iya. berangin gitu. Jadi lebih asik mainnya. Nge-vape udah berapa lama, Dok? Nge-vape saya dari 2014. 2014. 2014. Itu lagi trending-trendingnya ya 2014 ya? Atau udah lumayan tuh? 2014 itu memang lagi sempet rame. Tapi sempat turun lagi. Dan mulai rame lagi itu di 2016. Oh gitu. Gitu. Kalau vape itu kandungannya tuh apa aja sih?
Jadi sebenarnya kalau dari mungkin liquid ya, kita ngobrolinnya ya. Liquid itu ada 4 macam kandungan utamanya. Apa tuh? Propylene glycol, fat stable glycerin, nikotin, sama essence. Ya, yang aku pernah dengar cuma nikotin sama essence. Oh iya. Yang dua lagi. apa ya? Memang sebenarnya nggak banyak orang tahu, tapi kalau misalkan sama saya dibilang minyak sayur mungkin dia nggak. Minyak sayur? Iya, vegetable glycerin itu bahasa awamnya minyak sayur. Oh, oke. Walaupun dia bukan benar-benar minyak ya, tapi bahasa awamnya itu minyak sayur. Jadi bedanya tuh nggak datar ya? Kalau Iya. misalnya vape tuh ya? Jadi gini, kalau untuk vape sendiri, kayak yang tadi udah pernah diomongin, bedanya itu tidak datar dan karbon monoksida sebenarnya. Iya, benar-benar. Dan sistem pemanasannya sih sebenarnya yang paling beda. Seperti itu. Beda efeknya nikotin sama tar tuh apa sih? Oke. Kalau nikotin itu sebenarnya salah satu senyawa kimia yang ada di golongan alkanoid. Dan dia memang banyak ditemukan di tumbuh-tumbuhan juga, seperti semacam terung-terungan kayak terong, tomat, dan lain-lainnya. Jadi memang kadang kita juga konsumsi dalam jumlah kecil lewat sayuran ataupun tumbuh-tumbuhan. Ya, dan perlu digarisbawahi kalau nikotin itu tidak menyebabkan kanker. Nah, tapi menyebabkan? Sebenarnya dia ada adiksinya. Ada adiksi? Betul. Emang efeknya apa tuh bisa bikin orang edik gitu? Sebenarnya ada beberapa hormon juga yang dipacu. Seperti adrenalin, epinefrin, dopamin, dan kawan-kawannya. Nah, itu semua biasanya dibutuhkan tubuh juga. Seperti untuk memacu pembuluh darah, untuk membuat tubuh merasa rileks. Saat nikotin sudah hilang, hormonnya jadi tidak terpacu secepat itu. Nggak terpacu secepat itu, tapi jadi normal kan? Bukan jadi lebih... Jadi lebih rendah. Oh, jadi lebih rendah. Betul. Dari normal? Sebenarnya normal, tapi orang merasanya lebih rendah. Oh, oke. Karena dia sudah pernah merasakan yang lebih tinggi hormonnya masuknya. Oke, I see. Makanya kenapa jadi terasanya seperti adiktif. Seperti itu. Kalau tar sendiri gimana tuh? Nah, kalau tar sendiri adalah salah satu zat atau senyawa kimia yang terbentuk dari pembakaran tembakau. Dan memang dari tar sendiri juga banyak masalah yang disebabin. Contohnya? Seperti dari masalah di jantung, paru-paru, dari kerusakan sel, bahkan sampai kesuburan juga. Oh, kesuburan juga ngaruh ya? Betul. Ini berbahaya sekali. Waduh. Terus kalau cara kerja vape itu apa aja sih? Gimana tuh? Sebenarnya kalau misalkan kita mau ngobrol masalah cara kerja vape, yang harus kita tahu adalah apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas vaping. Pertama device, yang tadi seperti mod. Ya. Bisa juga ada atomizer. Atomizer itu biasa yang atasnya tempat masang kawat dan juga kapas. Oke. Gitu. Dan juga yang pasti butuh liquidnya dong. Dia digunakan dengan cara dipanaskan. Jadi ada koil yang tersambung dan akhirnya menjadi panas. Lalu pada kapas dia terdapat liquid juga atau cairan yang akan dipanaskan dan jadi uap air. Jadi asap yang keluar itu sebenarnya uap air atau gimana tuh? Asap? Betul, sebenarnya uap. Oh, sebenarnya uap. Iya, jadi kita nggak boleh ngomong asap karena yang keluar itu uap. Oke, jadi kalau misalnya untuk apa ya ngomongnya? Kalau misalnya nge-vape depan orang-orang yang nggak nge-vape, orang-orang itu sebenarnya aman ya? Nggak sebenarnya kayak prokopasif gitu? Betul. Sebenarnya tidak separah prokopasif. Nggak separah berarti ada nggak amannya dong? Ada dong pasti, apalagi untuk anak kecil dan juga ibu hamil. Baiknya tidak terpapar sama sekali. Efeknya tuh apa tuh dari uapnya itu? Sebenarnya sampai sejauh ini nggak ada masalah sih. Oh, oke. Tapi kita tidak menyangkal seperti ada penelitian dari salah satu universitas di Indonesia. Dia bilang walaupun lebih sedikit dibandingkan sama rokok, formaldehid yang terbentuk itu masih tetap ada. Walaupun dalam jumlah yang kecil banget. Misalkan 1:100 lah. Kecil banget sih. Iya, tapi kan kita tetap menghindari ya Iya, kemungkinan betul. yang bakal terjadi. Kalau misalnya dikira-kira tuh orang-orang milih vape tuh kenapa sih? Maksudnya kan mereka juga belum tentu tahu sedalam ini kan. Ya, tujuan penggunaannya mungkin ya. Nah, jadi 54% dari vapers itu awalnya perokok. Sebenarnya sepertiganya. Nah, dan mereka memang tujuannya adalah untuk berhenti merokok. Gitu. Tapi ya, kita nggak nutup kemungkinan juga memang ada beberapa yang karena lifestyle juga. Lingkungan gitu bisa ada. Betul-betul.
Terus dok, bagaimana tanggapan dokter tentang yang isu yang kemarin sempat hype tuh di US? Oh di US ya? Oke. Kalau saya rasa sih isu yang ada di Amerika harusnya tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Kenapa tuh? Karena baik dari kandungan liquid yang ada di sana dan kandungan liquid yang ada di Indonesia itu pun sangat berbeda. Jadi kemarin sempat ada beberapa statement dari CDC. Dia bilang kalau masalah yang banyak terjadi itu karena penggunaan liquid yang mengandung THC oil base. Jadi berbahan dasar minyak. Nah, itu yang bermasalah dan liquid itu dijual secara ilegal di Amerika. Dan kalau di Indonesia nggak dijual tuh yang nggak mungkin oil dong, based itu ya? Karena THC itu kan udah ilegal di Indonesia iya, juga. iya. Jadi nggak mungkin penggunaannya sebenarnya. Oke. Begitu. Nah, Sobat Lifestyle One, udah dengarkan penjelasan dari Dr. Arifandi Sanjaya. Harus diingat ya bahwa nikotin dan tar adalah dua hal yang berbeda. Dan kalau di vape itu nggak ada tarnya, juga nggak ada karbon monoksidanya. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar vape, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku Selvi Usagi. Dan Dr. Arifandi Sanjaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. Main lagi yuk. Ayo.